Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, barang adalah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud. Sementara inferior bermutu rendah. Barang inferior merupakan barang dengan jumlah permintaan menurun saat pendapatan konsumen meningkat atau tinggi. Barang inferior merupakan kebalikan dari barang normal. Berdasarkan kompas.com, barang inferior dipengaruhi oleh pendapatan konsumen. Karena kondisi keuangan membaik, maka barang inferior nggak disukai. Sehingga konsumen atau pembeli akan membeli barang pengganti dengan harga yang lebih mahal. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Contoh barang inferior. Alat transportasi. Salah satu contoh barang inferior adalah alat transportasi, yaitu dengan berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Kompor minyak tanah. Kompor minyak termasuk barang inferior loh. Kompor minyak tanah akan digunakan saat pendapatan menurun, sementara masyarakat akan beralih ke kompor listrik atau gas saat pendapatannya meningkat. Mie instan. Mie instan sering dibeli dan dikonsumsi saat pendapatan konsumen menurun. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran sehingga nggak memerlukan beras. Kopi bubuk saset. Kopi susu saset juga termasuk dalam barang inferior yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pendapatannya menurun, ada konsumen yang membeli kopi bubuk saset. Nah, perlu diketahui bahwa kopi saset bukan barang inferior. Hal ini dikarenakan ada beberapa orang yang lebih menyukai kopi saset daripada kopi racikan kafe. Nah, itulah pembahasan tentang barang inferior dan contohnya. Sekarang kita lihat beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Kids, siapa yang tahu perbedaan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa? Pekerjaan akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi lapangan kerja. Kali ini, Great Kids akan membahas mengenai materi kelas 4 sekolah dasar tema 4 mengenai pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Seperti yang diketahui, hasil dari produksi perusahaan dapat berupa produk barang dan jasa. Isi jawaban materi kelas 4 sekolah dasar tema 4. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Lalu, apa perbedaan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa? Berikut ini ulasannya. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Definisi barang. Barang merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Definisi jasa. Pekerjaan ini ditawarkan suatu pihak atau penjual ke pihak yang lain atau pembeli tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Proses produksi dari produk jasa dapat melibatkan suatu produk fisik maupun non-fisik. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contoh pekerjaan. 1. Guru. Bekerja untuk mengajar atau menghasilkan jasa. 2. Wartawan. Meliput berita. Menghasilkan jasa. 3. YouTuber. Bekerja membuat konten, menghasilkan jasa. 4. Dokter. Bekerja mengobati orang sakit, menghasilkan jasa. 5. Akuntan. Bekerja melakukan audit, menghasilkan jasa. 6. Nelayan. Bekerja mencari ikan, menghasilkan barang. 7. Petani. Bekerja bercocok tanam, menghasilkan barang. 8. Penjahit. Bekerja menjahit baju, menghasilkan barang. 9. Pengrajin kayu. Bekerja membuat furniture, menghasilkan barang. 10. Koki. Bekerja memasak dan menghasilkan barang.
Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!